الفضل أن تقبل الصلاة والدعاء الفضل لنا وأهلنا وصلتنا وعلانا وهو حبيبنا حيدر بن مسلم بن علي الحمدان وعلامنا وهو الحبيبنا عمر بن محمد بن حفيد بن شاه بكر بن سالم وعلامنا وهو الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلامنا وهو أبانا الصالحون بنادي البطوء والمنوح والرسول صلح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول الإكبار صلح النيات بنات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wa nabat wa qaddaral arzaka wal agwat wa ataba 'alal a'malis shalihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizatit tahirat allati hasala min nurihi wujudal kainat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam meliputi kita semua dengan anugerah, rahmat serta nikmat. Nikmat yang agung dan besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa berhadir berkumpul di majelis seperti ini dengan kucuran rahmat. Maka mudah-mudahan melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala kita yang hadir, Allah ampuni segala dosa kesalahan dan dijauhkan daripada maksiat. Begitu pula kita yang hadir Allah pandang sehingganya kedua orang tua kita diampuni dosa, kesalahan dan ditinggikan derajat. Mudah-mudahan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan, diberikan sehat, dan mudah-mudahan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam keadaan taat, dan insya Allah kita semua diberikan anugerah husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan membawa agama dan iman di akhir hayat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian, yang sama-sama kita muliakan serta ta'zimi. Kita harapkan keberkahan para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keturunan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu kita bersama kita Al-Habib Utsman Al-Aidarus, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, panjang umur, sehat, dan kita semua pun terkait keberkahan tersebut. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung, tokoh pemuda, tokoh pemudi, seluruh hadirin hadirat, wabil khusus sahibul bait kita Bapak Zainuddin beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang perkumpulan kita ini dengan pandangan kasih sayang rahmat, sehingganya terkabul segala permintaan dan hajat. Amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtiga'u wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala sahal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum ajma'in.
Melanjutkan daripada pembahasan yang telah lewat, berbicara al-haid wan nifas, yaitu berbicara masalah haid dan nifas. Paslah, ini ada yang baru melahirkan, berarti masa nifas. Kita doakan Ananda Gautari, Gautari namanya adalah Gautari apalah pokoknya itulah Gautari. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Kebanggaan kedua orang tuanya, membawa keberkahan bagi ibu bapaknya, insya Allah diluaskan rezeki Allah, diluaskan kebaikan oleh Allah, disehatkan badan, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Al-haid wan nifas, berbicara masalah haid dan nifas. Dima'ul mar'ah salasatun, darah bagi perempuan. Ini banyak hadap ke sana malam inilah, karena bicara masalah darah mendarah inilah. Dima'ul mar'ah salasatun, darah perempuan itu ada 3 macam. Yang pertama damul haid, darah haid, haid semua lah, darah haid. Yang kedua damun nifas, darah nifas. Yang ketiga damul istihadah, darah istihadah, darah penyakit. Ada 3 macam darah. Darah haid, darah nifas. Ini apabila keluar darah haid, darah nifas, maka perempuan tidak diwajibkan sholat. Ini apabila keluar perempuan diharamkan puasa. Ini apabila keluar 2 darah ini, perempuan haram hukumnya dikumpuli suaminya. Tetapi darah yang ketiga, darah istihadah, ini darah keluar, perempuan tetap wajib sholat, perempuan tetap wajib puasa. Apakah boleh dikumpuli? Pun boleh dikumpuli. Walaupun dalam keadaan seperti itu, walaupun. Cuman kalau tega, tapi boleh. Ada aturannya lah. Damul haid, yang disebut dengan darah haid, huwad dam alladhi yakhruju min rahimil mar'ah ba'da tis'i sinin ala sabilis sihah wal adah. Darah haid, apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ba'da tis'i sinin, perempuan yang umurnya genap 9 tahun secara qamariyah. Nah, ini perlu pian pelajari, pahami. Jadi perempuan kalau keluar darah tidak semuanya itu adalah darah haid. Oh, ada saya punya anak umurnya 8 tahun keluar darah, apakah itu darah haid? Maka itu tidak dikategorikan darah haid. Karena yang dikategorikan darah haid itu adalah perempuan yang genap umurnya 9 tahun secara qamariyah. Oh, ulun punya anak dulu 8 tahun setengah lebih, belum sampai 9 secara syamsiah, secara masehi. Nah, ini perlu kalian tahu lah, antara hijriah dan masehi itu setiap tahunnya biasanya berbeda 15 hari, lebih banyak masehi. Jadi kalau qamariyah itu kurang 15 hari daripada masehi. Jadi kalau 9 tahun hijriah, bisa jadi itu masih kurang 9 tahun masehi. Masehi tahu kan lah, Agustus lain sebagainya itu masehi. Kalau hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, itu. Jadi yang dimaksud 9 itu yang mana? Yang hijriah. Jadi kalau sudah sempurna 9 tahun, makanya kalau ada orang umurnya 30 tahun secara masehi, itu bisa jadi kalau secara hijriah bisa 31. Lah coba pian hitung. Kalau setahun 15 hari lebihnya, 15 hari. Kalau 10 tahun berapa? 150 hari. Kalau 20 tahun berarti 300 hari. Kalau 30 tahun, 10 tahun lagi tambah, berarti 450 hari. Sedangkan setahun itu 365 hari secara masehi. Jadi kalau ada orang umur masehinya 30 tahun, itu berarti ia umur hijriahnya 31 tahun.
lah, berarti tatuha lah. Nah ini makanya jangan tabi pada anum terus lah. Yang pertama itu darah haid. Darah haid apa? Darah yang keluar dari rahim perempuan. Amun dari lintuhut lain itu ngarannya terjerungkup lah. Kalau keluar dari rahim perempuan berarti dari dinding atas rahim, bukan bagian luar, bukan bagian luar, bukan, tapi bagian dalam rahim. Dan perempuan tersebut umurnya genap 9 tahun. Kalau belum nyampe 9 tahun, maka itu dihukumi darah istihadah. Perempuan tersebut belum haid. Kenapa? Karena syaratnya orang yang keluar haid, perempuan yang sudah baligah, itu adalah perempuan yang genap umurnya 9 tahun. Kalau misalkan ulun berisi anak umur 13 tahun hanya keluar, ya berarti 13 dia mulai haid. Tapi dimaksud di sini kalau umur 9 dia sudah keluar darah, 9 tahun setengah keluar darah, maka itu secara sah bahwa itu adalah darah haid. Ala sabilis sihah wal adah, atas jalan yang normal dan biasa. Ada keadaan normal lah, ada keadaan normal. Misalkan diulahkan salang lewat higa, misalkan ini keadaan normal ngarannya. Nah ini normal, lewat situ lah, lewat situ. Nah itu pertama darah haid. Kalau keluar, maka perempuan tersebut tandanya sudah balik. Boleh menikah? Ya boleh. Tandanya perempuan tersebut sudah dewasa. Jadi kalau umur 9 tahun boleh menikah? Ya boleh. Sayyidah Aisyah itu dikawini oleh Nabi SAW umur 6. Tapi baru dikumpuli nanti setelah umur 9. Kenapa? Faktornya memang lah, boleh dikumpul itu setelah dia dewasa. Kapan perempuan dihitung dewasa? Umur 9 tahun kalau sudah haid. Ulun bisi anak gure 11 tahun lah, kada sing haid-haidan lagi. Awaknya halus. Nah ini makanya mungkin makannya kurang lah. Nah, jadi berbicara masalah ini, jadi orang-orang barat sana mengatakan Nabi kita Muhammad SAW senang dengan anak kecil. Berbicara tentang mengawini Sayyidah Aisyah yang umur 6 tahun, padahal dikumpuli umur 9 tahun, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena banyaknya sahabat perempuan, tidak mungkin Nabi mengajar perempuan semua. Makanya Allah memerintahkan mengawini Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang kuat hafalannya. Dia banyak meriwayatkan hadis. Ini kan keberuntungan untuk kita. Kita dapat hadis banyak dari Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah adalah orang yang sering bersama Nabi SAW mencatat, menghafal, mengingat daripada apa-apa. Makanya banyak hukum-hukum itu ditanyakan melalui Sayyidah Aisyah. Tapi orang barat sana menganggap Nabi senang dengan anak kecil. Dituduh berbagai macam tentang Sayyidah Aisyah. Lalu ada salah seorang ulama kita, ulama mutaakhirin, ulama-ulama terakhir, yaitu beliau bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti, orang daerah Suriah sana. Beliau pernah berkunjung ke kota Tarim, ke Hadramut. Beliau ahli ilmu. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Lalu beliau berbicara tentang masalah Sayyidah Aisyah. Beliau mengarang satu buku, satu karangan, berbicara membantah tentang bahwa Nabi SAW menjelek-jelekan tentang Sayyidah Aisyah. Beliau karang bukunya. Sampai suatu ketika beliau ditelepon oleh putri tercinta beliau. Beliau punya anak perempuan, menelpon. Wahai abah, tadi malam aku bermimpi, kata anak Said Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Tadi malam aku bermimpi. Ada seorang perempuan datang ke rumahku, wajahnya bercahaya, begitu mulia, begitu anggun, mempesona. Dia mengucap salam, aku buka pintu, aku bertanya, siapa engkau wahai wanita? Kata wanita tersebut, aku adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardah. Jadi Sayyidah Aisyah mampir ke mimpi anak perempuan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dan di dalam mimpi tersebut anak Syekh Said Ramadan Al-Buti bercerita bahwasanya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, mengucapkan terima kasih kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti tentang karangan kitabnya. Padahal kitab tersebut tidak ada seorang pun yang tahu kecuali beliau, karena kitabnya belum diterbitkan. Jadi ditelepon,
bahwasanya Sayyidah Aisyah mengucapkan terima kasih dengan karangan kitab yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini luar biasa. Cuman yang jadi pertanyaan mungkin, kenapa Sayyidah Aisyah tidak langsung bertemu kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti? Padahal walau dalam mimpi. Nah, ini kemuliaan lah. Perlu kalian tahu kemuliaan. Sayyidah Aisyah itu perempuan yang begitu besar rasa malunya. Syekh Said Ramadan Al-Buti seorang laki-laki. Gak mungkin Sayyidah Aisyah menemui seorang laki-laki. Walaupun hanya dalam mimpi. Walaupun dalam mimpi. Makanya diceritakan Sayyidah Aisyah itu ketika beliau ditinggal oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi meninggal di rumah Sayyidah Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah. Nabi dikuburkan di situ. Berarti itu kamar, itu tempat pekuburan Nabi adalah hak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau biasa berziarah ke makam Nabi, beliau tidur berbaring, duduk di sana tanpa pakai kerudung. Kenapa? Yang dikubur adalah suaminya. Sampai suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar mendapat kesempatan mulia untuk berkubur di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kubur Nabi itu sini, agak mundur sedikit, itu kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidah Aisyah tetap melanjutkan baca Quran di sana, berzikir di sana kadang, karena itu adalah kamarnya, dan yang dikubur di sana adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suaminya, dan dikubur di sana adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah abahnya. Kadang beliau tanpa pakai kerudung. Dan ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab meninggal dunia, maka diutuslah Abdurrahman atau Abdullah bin Umar untuk meminta izin kepada Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidina Umar juga ingin dikuburkan di samping makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan izin dikubur di sana. Maka semenjak Sayyidina Umar dikuburkan di sana, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu wa arda tidak pernah lagi berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan menutup auratnya. Kenapa? Di sana ada Sayyidina Umar katanya. Nah, ini urusan sama orang meninggal saja beliau luar biasa. Nah, ini harusnya panutan perempuan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini luar biasa lah. Makanya istri Nabi itu tidaklah Allah pilih kecuali memang orang-orang yang luar biasa. Tidaklah Allah pilih untuk mendampingi manusia yang paling luar biasa kecuali juga perempuan-perempuan yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan berbicara masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah ini, makanya kita harus mengucapkan terima kasih yang besar kepada salah satunya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena banyak pelajaran masalah haid, nifas dan sebagainya kita dapatkan itu dari riwayat-riwayat Sayyidah Aisyah. Nah, lalu damun nifas, darah nifas. Huwa dam alladzi yakhruju min rahimil mar'ah akibal wiladah, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan akibat melahirkan. Jadi kalau haid itu bulanan, kalaunya nifas itu setelah melahirkan. Lalu yang terakhir damul istihadah. Huwa dam alladzi yakhruju min rahimil mar'ah bisababil marad, yaitu darah yang keluar karena sebab sakit. Jadi bukan karena memang bulanan, bukan karena sebab melahirkan, tapi tanpa sebab apapun, yaitu penyakit keluar darah. Maka ini darah istihadah namanya. Zamanul haid, masa haid. Nah, ini bapak-bapaknya pun juga harus tahu biar tidak dibohongi ibu-ibu lah. Mau diajak lah lagi head katanya, mau diajak lagi head lah. Akhirnya apa? Kayaknya head terus tiap bulan. Makanya pian harus tahu ini hitung-hitungan adalah biar tidak dibodohin ibunya. Bilang head terus, bilang head terus, lambat gajian head. Tapi kalau baru gajian nggak head katanya. Ini tergantung lah. Lalu zamanul head bagaimana? Masanya head lah. Akalu zamanul head yaumun walailatun. Paling sedikitnya haid perempuan itu 24 jam sehari semalam. Jadi ada perempuan yang cuma keluar darah haid sehari semalam, namun tidak putus, rembes terus. Nah, ini satu faedah untuk ibu-ibu yang kalau biasa haid tidak dicatat, dari sekarang biasakan mencatat. Jadi kalau sudah haid hari ini tanggal 10 misalkan, mulai jam berapa darah keluar? Oh, jam 11 siang. Sampai jam berapa darah keluar? Oh, sampai jam 4 sore.
berhenti, besok ternyata masih darah keluar. Jadi dihitung. Lah, jadi mulai sekarang pian biasakan. Kenapa seperti itu? Biar mudah nanti menentukan itu darah haid, itu darah penyakit. Karena biasanya perempuan, pian paham sendirilah, ulun tidak perlu panjang lebar. Kadang haidnya itu tidak beraturan. Apa sebabnya? Faktor kadang makanan, faktor kadang pian suntik KB. 3 bulan sekali baru haid. Ini kan repot lah, sekali haid sebulan penuh. Ini bagaimana? Nah, makanya harus dihitung. Mana itu darah haid, mana itu darah istihadah. Kenapa seperti itu? Takutnya pian sangka itu masih haid, ternyata pian sudah selesai haid, dan yang keluar itu adalah langsung darah istihadah. Kalau darah istihadah, kenapa? Berarti pian wajib sholat. Sedangkan pian menyangka pian masih belum wajib sholat. Bayangkan berapa hari pian tidak sholat dengan darah istihadah tersebut. Nah, ini makanya risikonya besar. Biasakan mencatat. Kenapa? Kalau pian bertanya kepada orang yang paham, mereka pasti akan menanya catatan pian. Nah, ini perlu ditanya catatannya bagaimana. Nanti ada hitung-hitungannya lah. Paling sedikitnya haid perempuan itu sehari semalam, paling sedikitnya. Kalau kurang daripada itu, misalkan, itu bukan haid. Ulun cuman haid 12 jam. Habis itu tidak ada keluar lagi darah. Besoknya tidak ada, besoknya tidak ada, besoknya tidak ada. Nah, ini belum tentu haid. Kenapa? Karena tidak paling sedikit itu 24 jam atau sehari semalam. Wa aksaruhu, paling banyaknya haid khamsata asyar yauman bilayaliha. 15 hari 15 malam paling banyaknya haid. Jadi kalau istri pian ini sudah 15 hari 15 malam pian ajak, sudah pian kasih tanggal, ini malam ke-17 bilangnya haid, itu bohong. Itu bohong. Kenapa? Karena perempuan itu paling lama haid 15 hari 15 malam. Oh, saya masih keluar darah, guru. Berapa? 16 hari keluar darah. Maka di hari ke-16 itu walaupun ada darah, itu bukan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Pian cuci, pian sholat. Kenapa? Karena itu bukan darah haid. Pian mandi besar, pian wudhu lah. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya lah. Ada cara. Paling lamanya haid perempuan itu 15 hari 15 malam. Wa mazada bahwa istihadah. Apabila lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu istihadah, darah penyakit. Kalau kebanyakan biasanya berapa? Seminggu. Betul, betul? Seminggu. Oh, salah tanya ini sebelah sini kan, tidak pernah haid. Zamanul hamil. Nah, zamanul hamil, masa hamil. Nah, ini hamil, biasanya perempuan kalau hamil itu tidak haid, betul atau tidak? Tapi ada kasus perempuan kadang di akhir masa kehamilannya sebelum melahirkan dia bingung, itu darah pertanda melahirkan atau itu darah haid lah. Nah, jadi perempuan biasanya kalau hamil itu tidak haid, tapi ada yang haid, ada. Nah, jadi kebiasaan perempuan itu tidak haid. Makanya kalau ada orang yang ditalak ketika masa hamil, itu masa iddahnya kapan? Masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi keluar anaknya wek. Nah, ini berarti selesai masih. Walaupun ditalak ketika umur kandungan 9 bulan. Ditalak umur 9 bulan. Ternyata dapat beberapa hari lahir bayinya. Maka selesailah masa iddah. Ini masa iddah tersingkat. Tapi bisa jadi masa iddah terpanjang. Di awal kehamilan ternyata dia ditalak sama suaminya. Jatuh talaknya, tetap jatuh. Tetapi masa iddahnya sampai itu perempuan melahirkan. Akal zamanul hamil sittatu ashhurin. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur. Paling sedikitnya masa hamil itu 6 bulan. Nah, ini makanya ada kaidah lah. Paling sedikit masa hamil, ada perempuan hamil di luar nikah. Tapi ini bukan ngajarin lah. Ini tadi kan kita doakan sudahlah, mudah-mudahan dijauhkan dari ini dan sebagainya lah. Nah, ini cuma sekedar pengetahuan ilmu. Jadi ada perempuan hamil di luar nikah.
belum berstatus seorang istri. Lalu ada yang mengawini masih di bawah masa agal, paling sedikit masa kehamilan. Paling sedikit masa kehamilan itu berapa? 6 bulan. Dikawini seorang laki-laki di masa umur 4 atau 5 bulan. Bagaimana? Maka si bayi tersebut boleh dinisbahkan kepada yang mengawini, walaupun bukan yang menghamili. Jadi siapapun misalkan, boleh dinisbahkan ke sana, ke abahnya itu tadi, boleh. Tapi kalau yang jadi pertanyaan, perempuannya sudah menikah, ini repot sudah. Yang menghamili siapa? Orang lain. Nah ini repot, itu anak zina lah, anak zina. Tetapi setiap anak itu adalah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang bikin itu anak zina, ini lain sebagainya, apa? Pekerjaan orang tuanya. Bayangkan, kalau ada seorang yang berzina, yang menanggung keburukan tersebut seorang anak yang suci, tidak bisa disalahkan. Yang salah siapa? Perbuatan orang tuanya. Makanya dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, setiap anak itu, anak siapapun, dilahirkan dalam keadaan suci. Tergantung orang tuanya mau gariskan jadi Nasrani, tergantung orang tuanya mau gariskan jadi Majusi. Kalau orang tuanya ingin anaknya baik, maka dia memberikan yang terbaik. Kalau orang tuanya ingin anaknya buruk, maka anaknya diberikan yang buruk. Tapi tanya aja lah, orang tua mana yang pengen punya anak seburuk dirinya? Perampok pasti tidak pengen anaknya jadi perampok. Maling pasti anaknya tidak pengen jadi maling. Ini tabiat sudah. Ini sudah tabiat manusia. Dia ingin punya anak lebih baik daripada dirinya. Pasti seperti itu. Cuman kadang tidak semua orang paham bagaimana cara memberikan yang terbaik. Salah satunya guru-guru kita memberikan nasihat, kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan pernah pian masukkan ke dalam perut anak pian sesuatu yang haram. Kenapa? Karena daging dan darah yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, itu neraka yang lebih berhak membakarnya. Makanya apabila daging dan darah yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, mereka akan punya kecondongan terhadap maksiat. Makanya ketika kita punya anak barusan seperti tadi, dia dalam keadaan suci. Tergantung kita yang mau mendidiknya bagaimana. Nah, dia masih kecil, dia guru gak ada tahu apa-apa. Ya pian dari kecil itulah lah. Makanya orang soleh itu dimulai bukan ketika anak tersebut balik. Mendidik anak supaya menjadi soleh itu bukan ketika anak sudah menjadi balik, tetapi jauh daripada itu. Sebelum pian berhubungan dengan istri pian, sebelum pian menjalin pernikahan dengan istri pian, itu sudah dimulai rangkaian menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Bagaimana pian menjalin pernikahan sebelum pernikahan itu terjadi? Ini pernikahannya berkah atau enggak? Ini pernikahan yang diridhai oleh Allah atau tidak? Tanpa didasari sesuatu yang haram. Makanya jangan heran ulama-ulama kita, mereka dengan istri mereka tidak diawali dengan sesuatu yang haram, pacar-pacaran lain sebagainya. Sehingganya itulah hubungan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika terjadi pernikahan, mereka mohon doa restu. Ini jangan sampai cuma jadi tulisan lah, mohon doa restu lah. Di tiap acara kawinan ada itu mohon doa restu. Berarti orang yang datang itu akan mendoakan. Doa kita apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya berkah. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Tetapi sejatinya pelaksanaannya mengandung unsur haram atau tidak? Kalau mengandung unsur haram, ini pun akan membuat tercegahnya akan punya keturunan yang soleh dan soleha. Mohon doa restu, tolong doakan sakinah, mawaddah, warahmah. Di situ biduan ngebor lah, di situ biduan lain sebagainya, yang lain nyawer sebagainya. Ini kan sesuatu yang haram. Berarti kita membungkus dengan sesuatu yang haram. Tujuannya ingin mendapatkan keberkahan, tetapi di sana disuguhkan sesuatu yang haram. Kira-kira apakah mungkin bersatu sesuatu yang baik dengan yang buruk? Tidak mungkin. Makanya ini jauh panggang dari api, kata orang. Tidak mungkin kita akan mendapatkan itu. Kenapa? Kita sendiri yang merusak keberkahan itu tadi. Pernikahan itu suatu yang sakral. Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Kenapa? Yang tadinya haram jadi halal. Karena sebab adanya pernikahan. Makanya kata Nabi SAW, salah satu ini yang paling disukai Nabi, yang paling cintai adalah pernikahan.
Dan barang siapa yang tidak senang dengan pernikahan, maka bukan daripada golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan kita merusaklah di situ tadi. Begitu pula setelah terjadi pernikahan, maka hubungan suami istri lah. Apa yang dimakan si suami, apa yang dimakan si istri adalah sesuatu yang halal, sehingganya melahirkan intisari yang baik pula. Berhubungan dengan tata cara sunnah, bukan main tabrak tibruk sembarangan, tidak punya adab lain sebagainya. Nah, ada aturan, ada adabnya, sehingganya mereka melakukan itu adalah melakukan hubungan yang bermoral, yang penuh dengan keikhlasan, keberkahan, lain sebagainya. Maka jangan heran melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Ketika dia lahir pula lah, makanya dibacakan doa, diberikan nama yang bagus lah. Makanya dikatakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, makanya kita adakan acara tasmiyahan, doa. Tujuannya apa? Untuk banyak orang mendoakan. Aksiru bidoa khair, fa innaka la tadri min ayyi bakhin yuqbal. Perbanyak doa yang baik karena kalian tidak tahu dari mulut yang mana itu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya banyak tadi mendoakan, bisa jadi salah satu mulut yang mana, doa yang mana itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Tujuannya apa? Mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Lalu disinilah peran orang tua. Madrasatul ula. Perempuan itu adalah pendidik utama. Kenapa? Karena seorang anak, mau laki-laki, mau perempuan, itu paling banyak bergaul dengan ibunya. Kecuali pian punya suami, bapak rumah tangga. Ibunya bekerja, suaminya yang ngurus anak. Nah, ini berarti kebalikannya. Nah, ini masalah lah. Bisa bagi-bagi tugas. Yang penting tetap jalan keberkahan. Tapi biasanya yang paling banyak mewarnai sifat anak itu adalah seorang ibu. Makanya pian harus jaga. Walaupun pian punya anak, oh masih kecil, tidak bisa diajarin, belum jalan akalnya. Tapi dia punya mata. Tapi dia punya telinga. Yang mana mata dan telinga adalah jendela hati. Yang mana yang sering ia dengar, yang mana yang sering ia lihat, itu akan jadi pribadinya. Kalau dia lihat ibu bapaknya sering bohong, jangan heran pian punya anak nanti suka bohong. Kalau dia lihat, dia dengar orang tuanya suka gosip, nah jangan heran anaknya suka gosip. Kenapa? Itu makanan dia sehari-hari. Yang terdengar, yang terlihat oleh matanya menjadi biasa, itu menjadi pribadinya. Bahkan kadang di tempat kita nih lah, dari kecil sudah anak diajari bohong. Nah, bilanya ada orang yang nagih hutang, bilang mama ndak ada. Ini kan ngajarin bohong lah. Sering kan seperti itu. Nah, ayo cepat tidur. Nanti kalau tidak tidur dimakan cicak. Ini dari zaman kapan lah cicak bisa makan manusia lah? Kalau makan nyamuk betul-betul. Ini kan ngajarkan bohong, sesuatu yang remeh tapi seakan-akan itu pun ngajarkan bohong. Nah, ini sesuatu seperti harus dijauhkan. Makanya kadang sering lah kita melihat orang tua nyuruh anaknya sholat, dia tidak sholat. Nah, sholat Jumat kata bapaknya. Lah bapaknya ngorok depan TV lah. Ditanya anaknya kenapa tidak sholat? Bapak capek banget, sudah kamu yang wakilin. Nah, ini bukan seperti ini. Mereka akan menangkap apa yang mereka lihat, mereka akan menangkap apa yang mereka dengar. Makanya pendidikan utama itu ada dalam rumah tangga. Kalau kita mau punya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, setidaknya kita adalah orang-orang yang berusaha menampilkan keluarga yang soleh dan soleha. Kita tampilkan dalam rumah tangga kita bagaimana sholat, bagaimana beradab, berakhlak, maka itu akan jadi pribadi si anak tersebut. Maka insya Allah kita akan dipunyai keturunan yang soleh dan solehah lah. Nah, ini tadi kemana masalah anak lah ini. Zamanul hamal. Nah, paling sedikitnya perempuan hamil itu adalah 6 bulan. Makanya kalau ada yang tadi seperti tadi, di bawah 6 bulan bagaimana? Maka bisa dinisbahkan. Tetapi kalau dikawin setelah 6 bulan, ternyata anaknya perempuan lagi. Maka di situ pian harus mengingatkan, apabila si anak tersebut nanti menikah, itu walinya harus kembali ke hakim. Tidak bisa kepada orang tua tersebut, walaupun memang dia yang menghamili, walaupun memang itu titis darah daging dia. Tapi dia menikahi itu si perempuan, si ibunya setelah 6 bulan. Maka ketika dia perempuan tersebut menikah harus dikembalikan kepada hakim, kalau tidak sah pernikahannya.
Karena apa? Karena seperti itu tadi lah. Nah. Wa ghalibuhu, dan kebanyakannya perempuan itu hamil is'atu ashhurin, 9 bulan. Ada yang lebih? Ada kadang 9 bulan enggak keluar-keluar lah. Akhirnya apa kata dokter? Operasi sesar katanya lah. Nah, itu kemarin istri ulun lah, operasi sesar. 9 bulan enggak keluar-keluar. Nah, ini kenapa kata ulun? Tunggu-tunggu enggak keluar-keluar. Mungkin dia malas ketemu kan. Akhirnya operasi sesar. Zaman nifas, masa nifas, akalul zaman nifas lahzatun. Sedangkan perempuan yang nifas, nah ini perempuan nifas seperti baru melahirkan, berapa lama? Paling sebentar itu lahzah. Bayi keluar, blood keluar, habis itu dia keluar darah nifas, selesai darah, berhenti, habis, ditunggu-tunggu udah keluar lagi. Nah, ini darah nifas yang paling cepat, lahzah. Ya. Seperti diceritakan Sayyidah Fatimah itu lahzah nifasnya. Tidak lama setelah melahirkan, beliau darah nifasnya, tidak lama beliau bersih-bersih lalu sholat. Artinya apa? Darah nifasnya sudah selesai. Wa ghalibuhu, kebanyakannya perempuan yang nifas arba'una yauman, 40 hari. Satu dus Indomie 40 hari. Jadi kalau mau ngitung belah masnya tadi, itu beli Indomie satu dus, dimakan satu tiap hari. Jadi kalau sudah 40 habis nifas, belum tentu. Karena 40 hari itu adalah kebanyakan. Bisa kurang? Bisa. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang cuma 20 hari, ada yang 30 hari. Jadi ibu-ibu juga mentang-mentang kebanyakan 40, kadang ada yang selesai cuma 30 hari. Saya tidak mau sholat kecuali sudah genap 40. Latihan salah. Kalau pian sudah bersih, sudah tidak keluar lagi, cepat mandi besar, sholat. Tidak usah nunggu genap 40 hari. Oh, kalau tidak 40 hari saya tidak mau sholat. Berarti pian meninggalkan sholat misalkan berapa hari? Kalau 30 sudah bersih, berarti 10 hari pian tidak sholat. 10 kali 5, 50 waktu sholat. Syukur-syukur kalau 30 habis itu head lagi. Nah, ini kan kadang yang bingung lah. Nah, jadi kebanyakan saja perempuan itu 40 hari. Maka yang tahu ini siapa? Ya pian juga lah. Kalau lihat headnya berhenti atau enggak, nifasnya berhenti atau tidak. Dan paling banyaknya nifas perempuan wa aksaruhu situna yauman, 60 hari. Jadi, berarti ada 60 hari. Ada. Ini 2 bulan lah. Berarti ini harus tambah Indominya. 2 bulan. Jadi paling banyak berapa? 2 bulan. Wa mazada bahwa istihadah. Kalaunya lebih daripada 60 hari, 61 misalkan. Oh, ini kata bapaknya, Bu, ini sudah 60. Siap-siap. Ternyata hari ke-61 masih keluar. Bagaimana kira-kira? Maka 61 tersebut itu darah istihadah. Darah istihadah. Perempuan tadi 60, maka selesai 61 mandi bersih kan? Oh, ternyata masih ada darah, yang tetap sholat, wajib sholat sudah. Bagaimana? Nah, ini namanya perempuan-perempuan yang senantiasa berhadas. Bukan cuma laki-laki. Bagaimana caranya? Nih ada caranya. Jadi kalau perempuan satu keputihan, pahamlah keputihan, tidak perlu dijelaskan, perempuan paham, kecuali bapaknya tidak tahu lah. Keputihan itu bukan waktunya mutih lah, mutih yang apa memutihkan ke apa, memutihkan STNK, BPKB itu lain lah. Ini keputihan, ada perempuan lah tak paham sendiri. Kau pian tahu? Ya kita belajar lah. Bukan ulun pernah keputihan lah, tidak pernah ulun, head tidak pernah, nifas tidak pernah juga. Bagaimana? Perempuan yang headnya lewat 16 hari misalkan. Perempuan yang nifasnya lewat 61, atau perempuan yang keputihan. Keputihan nanti ada beberapa hal, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luar itu cukup dicuci saja. Kalau yang dari dalam itu yang termasuk najis lah. Bagaimana? Maka pian tetap wajib sholat. Atau laki-laki yang tetap menetes dari kemaluannya air seni, kencing, atau lain sebagainya. Bagaimana? Apabila waktu sholat, Allahu Akbar, maka baru pian bersihkan kemaluan kita, bersihkan
Kalau perempuan yang itu tadi bagaimana? Ya tapal dulu. Tapal. Kalau laki-laki bisa aja diikat lah, tapi jangan kencang-kencang. Bahaya kalau kencang-kencang. Ikat sedikit dah. Setelah itu baru pian wudu. Wudunya apa niatnya? Bukan nawaitu wudu'a. Kenapa? Karena pian adalah orang yang senantiasa berhadas. Maka nawaitu istibahati sholah. Sahajaku diperbolehkan sholat. Kenapa? Karena pian sejatinya tidak boleh sholat. Karena di kemaluan kita ada najis. Keluar terus. Sejatinya pian tidak sah sholat. Tetapi dalam hukum hitung-hitungan haid, nifas, dan sebagainya, itu pian adalah orang yang wajib sholat. Makanya ketika pian mau wudu, itu pian tidak boleh berwudu di luar waktu sholat. Jam 12.30 sholat zuhur. Pian wudu jam 11. Apakah sah wudunya untuk sholat zuhur? Tidak sah. Karena syaratnya untuk orang yang seperti ini harus masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, saya mau sholat. Bersihkan kemaluan. Bersihkan. Habis dibersihkan, tutup dulu. Lalu berwudu, nawaitu istibahati sholah. Niatnya. Sedangkan sunnah-sunnahnya lain sebagainya sama. Maka ketika wudu ini untuk satu sholat. Zuhur misalkan. Zuhur saja. Oh, ternyata sampai asar tidak ada batal. Pian harus tetap wudu lagi. Kenapa? Pian orang yang senantiasa berhadas. Basuh lagi, cuci lagi, lalu sholat lagi. Paham kira-kira inilah? Nawaitu istibahati sholah. Kalau tidak bisa, sahajaku diperbolehkan sholat. Ini harus kalian catat. Karena perempuan biasanya semuanya pernah mengalami ini. Biasanya perempuan pernah mengalami ini. Dan satu hal lagi sebelum ditutup. Perempuan biasakan sholat di awal waktu. Kenapa? Perempuan punya penyakit namanya, bukan penyakit, haid. Kenapa harus awal waktu? Nah ini, pian zuhur jam 12.30 misalkan. Ah nanti aja lah. Sholat jam 1 kan masih waktu zuhur. Oh jam 2 aja lah. Kan jam 2 masih waktu zuhur. Ternyata setengah 2 pian keluar haid. Berarti pian ngutang satu sholat itu. Wajib dikodok. Ini kadang perempuan, oh saya haid di waktu zuhur. Berarti tidak dikodok itu zuhur. Tidak. Pian harus tetap mengkodok waktu zuhur tersebut. Makanya ada pula yang berpasangan zuhur dan asar. Makanya kalau pian bersih di waktu asar, pian kodok juga zuhur sekalian. Nah, bersih di waktu isya, kodok juga maghrib sekalian. Nah ini perempuan, ikhtiatannya perempuan karena bisa jadi pian berhenti haid tadi di waktu maghrib atau di waktu sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi biasakan perempuan itu mengerjakan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena takut nanti haid datang. Kan tidak ada yang kasih kabar haid itu lah. Cuman kan dia pian kalau biasa catat, ada punya HP semua. Ada aplikasinya itu untuk mencatat haid. Kok pengen tahu? Ya ulun pernah mempelajari lah. Ada semua, ada aplikasinya. Jadi dia bisa tiap bulan tag. Oh saya haid mulai tanggal sekian. Ada kasih tanda. Nanti seminggu kemudian perkiraan pian selesai. Nah kalau selesai itu nanti ada masa subur. Masa subur setelah haid itu berapa hari? Sekitar seminggu. Oh tahu juga pian. Nah itu caranya bikin anak lah ada di situ. Masa subur itu paling cepat jadi anak. Nah itu ada masa subur lain sebagainya. Ini bapaknya juga harus tahu lah. Jadi tidak perlu kontrasepsi sebenarnya. Kalau pian pelajari ada masa subur, ada melemah kesuburannya, ada yang tidak subur. Tidak subur itu kapan? Hampir-hampir haid. Tidak ada masa subur. Tapi kalau masa subur itu seminggu setelah haid itu adalah masa-masa perempuan paling subur. Lah masa-masa perempuan paling subur. Jadi ada aplikasinya itu. Cuman lupa namanya. Coba cari aja lah aplikasi haid perempuan. Jadi ada masa subur, masa datang haid, perkiraan-perkiraan. Jadi kalau pian tak kasih tanggal, oh tanggal sekian saya haid. Nanti bulan depan diperkirakan tidak mundur sehari atau tidak mundur 2 hari atau maju sehari atau maju 2 hari, kan enak seperti itu. Dan biasakan dicatat haid pian. Untuk kalau terjadi istihadah tadi, penyakit-penyakit tadi lebih mudah untuk membedakan mana haid, mana istihadah. Karena perempuan itu kadang kalau dia salah makan obat ini, minum obat itu, kadang haidnya tidak lancar. Karena obat apa namanya? Obat KB itu isinya kalau tidak salah jenis hormon laki-laki. Jadi perempuan ketika dia memakai suntik ataupun pil itu menambah hormon.
Sehingganya ketika hormon itu bertambah, maka kacaulah masalah haid perempuan. Nah, ini kalau kacau, ini yang repot. Nah, kalaunya perempuan sedang ditalak seorang suaminya, ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Makanya di dalam pertalakan itu ada dua hal. Ada talak itu haram tapi halal. Haram tapi halal. Salah satunya haram tapi halal, yaitu laki-laki mentalak seorang perempuan dalam keadaan haid. Kenapa? Sebab masa iddahnya tambah lama. Jadi masa iddah itu bukan dihitung dengan bulan, tapi dihitung dengan masa haid lah. Jadi perempuan itu masa iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi contohnya, misalkan ada perempuan ditalak dalam keadaan dia tidak haid, berarti sudah dihitung 1 kali suci. Bulan tidak lama setelah suci tersebut dia haid, berarti dia sudah dihitung 1 kali suci. Setelah itu dia haid, habis haidnya selesai, dia suci kedua, namanya ini suci kedua. Lalu haid lagi, setelah itu suci. Nah, ini suci ketiga, maka langsung lepas iddahnya. Makanya jangan heran kalau terjadi seperti ini, kadang tidak sampai 2 bulan lebih, cukup 2 bulan saja iddahnya selesai. Tapi kalau misalkan ada perempuan ditalak ketika haid, nah ini ketika haid, dia haid, berarti menunggu perempuan tersebut suci dulu, haid, syukur-syukur kalau cuma seminggu, ternyata setengah bulan dia haid. Setelah haid selesai, maka suci pertama, ini baru suci pertama, lagi haid lagi, baru suci kedua, haid lagi, baru suci ketiga, lepas iddahnya. Nah, inilah masalah haid. Jadi diharamkan bagi laki-laki itu mentalak perempuan, istrinya, dalam keadaan masa haid, karena bisa memperpanjang masa iddahnya. Tapi kalau perempuan yang kacau masa haidnya, nah ini kacau masa haidnya. Oh, apakah saya boleh mengambil 3 bulan 10 hari? Itu bagi orang yang sudah pensiun haid. Apa bahasanya? Menopause. Tapi kalau belum, perempuan yang belum pernah haid, seperti yang belum, anak kecil belum haid, atau perempuan yang sudah pensiun haid, itu baru boleh diambil 3 bulan 10 hari. Kalau orang perempuan yang normal, oh haid saya 3 bulan sekali, bagaimana? Berarti dia harus nunggu suci dulu 3 bulan baru haid. Berarti ini suci pertama. Setelah haid selesai, baru suci kedua. 6 bulan, ini bisa iddah lama jadinya. Nah, makanya hati-hatilah minum-minum pil dan sebagainya, bisa memperpanjang masa itu tadi. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Wah, ini malah bapak-bapak yang nanya masa haid ini. Hah? Mau bertanya, Silakan. apa ada ciri-cirinya darahnya itu? Darah istiadah, darah haid, terus darah... Nah, sebenarnya ada warna-warnanya itu. Kadang ada merah terang, ada kecoklatan, benar bola? Ada warnanya lebih ini. Ulun enggak paham itulah. Cuman ada di kitab pun ada. Perempuan kalau haid pertama, biasanya darahnya lebih tipis lah. Nanti mengental lalu berkurang seperti itu. Nah, itu perempuan lah sebenarnya. Satu ulun enggak bisa jawab karena enggak pernah haid. Ini enggak pernah haid lah. Jadi bisa bertanyakan perempuan. Cuman ada itu tanda-tandanya, darahnya itu tadi. Dan perlu diketahui lah, perempuan keluar haid itu nggak seperti kencing keluar bret gitulah, mati perempuan. Dia cuman rembes-rembes saja. Nah, jadi warnanya itu ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Kadang di awal itu lebih terang, nanti menggelap, baru pudar, baru selesai. Nah, begitu pula nipas sama. Awalnya kadang dia tipis, terus kadang ada bentuk gumpalan. Biasanya pertengahan nipas itu agak bentuk gumpalan. Kenapa? Membersihkan rahim yang habis melahirkan. Lah, mungkin itu bisa tanyakan. Sudah menikah belum? Oh, belum lah. Nanti tanyakan sama istrinya lah. Kita doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Insyaallah langsung 4 mau? Amin gitu. Ada yang lain silakan. Silakan, ibu-ibu. Atau paham semua sudah masalah haid ini? Haid, nifas, wiladah, paham lah, insyaallah. Sekali lagi kita doakan untuk ananda kita yang diberi nama tadi, insyaallah berkah hidupnya, amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, ridho kepada Allah dan Rasulnya menjadi kebanggaan orang tuanya. Mudah-mudahan lisannya adalah lisan yang fasih membaca Al-Quran, jasmaninya adalah jasmani yang taat dibawa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan ia sumber kebahagiaan bagi orang tuanya, sumber kebanggaan bagi ayah ibunya, dan mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah biniyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Salatu wassalamu ala alladhi